Menyusukan dan menitipkan bayi sudah menjadi tradisi masyarakat Arab pada masa itu. Biasanya datang rombongan wanita dari pegunungan Bani Sa'ad ke Mekah untuk menghubungi ibu-ibu yang baru melahirkan anak dan ingin menyusukan anak-anaknya kepada mereka. Dataran tinggi pemukiman Bani Sa'ad terletak di sebelah timur Mekah kurang lebih sejauh 50-60 km. Iklim dan udaranya baik untuk perkembangan bayi, sebab jauh dari padang pasir yang tiupan angin kencang tiap saat dapat menaburkan debu-debu ke daerah-daerah yang berdekatan dengan kota Mekah. Halimah As-Sa'diyah berasal dari Bani Sa'ad. Pada mulanya Halimah menolak Muhammad seperti para pengasuh yang lain, sebab saat itu Aminah bukan orang kaya. Tak heran jika para ibu asuh dari Bani Sa'ad itu tidak menghiraukannya. Namun karena Halimah tidak mendapatkan bayi untuk diasuh, akhirnya ia membawa Muhammad. Ketika pertama kali melihat bayi Muhammad, tiba-tiba ia merasa senang. Bayi itu kemudian diangkatnya dan didekapnya di dalam dada. Alangkah senangnya hati Halimah saat bayi itu menggerakkan tangannya meraba-raba payudaranya, lalu dengan serta-merta mendekatkan ke mulutnya pada puting dan menghisap-hisapnya. Halimah heran, ia tidak menduga payudaranya akan mengeluarkan air susu sebanyak itu. Bayi itu terus menghisap payudaranya sedemikian lahap. Aminah membiarkan bayi itu menyusu sepuasnya. Sebelum Halimah minta diri meninggalkan tempat, Aminah berkata, "Bersabarlah, kami akan memberikan upah kepada Anda, meskipun tidak banyak. Sedikit yang baik lebih utama daripada yang banyak tetapi tidak baik. Tidak masalah berapapun yang akan Anda berikan, saya terima dengan ridho dan senang hati. Saya sendiri tidak tahu kenapa saya datang kembali menemui Anda setelah kemarin saya menolak untuk mengasuh Muhammad." Halimah kemudian meninggalkan rumah Aminah dengan membawa Muhammad bersama suaminya Abu Su'aib. Halimah pulang ke rumahnya. Ketika suami istri itu mendekati untanya, keduanya berdiri tertegun dan heran melihat tete unta betina menggelembung penuh air susu. Tete unta itu lalu diperah dan air susunya diminum mereka berdua hingga mereka kenyang. Lebih heran lagi ketika Halimah merasakan payudaranya sendiri membesar penuh dengan air susu sehingga anaknya sendiri dan Muhammad dapat minum dengan puas. Banyak kejadian-kejadian ajaib yang dirasakan Halimah dan suaminya semenjak mengasuh bayi Muhammad. Semua kejadian itu membuat suaminya berkomentar, "Halimah, anak yang kau bawa itu benar-benar mendatangkan berkah." Pasangan suami istri itu semakin bertambah heran karena meski Halimah dan suaminya meninggalkan Mekah agak belakangan, namun unta yang mereka tunggangi dapat menyusul rombongan teman-temannya yang pulang dari Mekah terlebih dahulu. Sebelum Muhammad disusukan kepada Halimah, ia disusui oleh ibunya sendiri. Karena kesehatan Aminah yang kurang baik, ia tidak dapat mencukupi kebutuhan air susu untuk putranya. Sebelumnya ia dibantu oleh Suwaibah al-Aslamiyah, seorang hamba sahaya milik Abu Lahab yang telah dimerdekakan oleh tuannya sebagai pernyataan gembira atas kelahiran Muhammad. Beberapa waktu sebelum menyusui Muhammad, Suwaibah telah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah kira-kira sampai dia berusia 5 tahun, lalu diasuh oleh ibunya sendiri Aminah. Berapa lama setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah, Halimah pergi ke Mekah mencari-cari dia. Kedatangannya Halimah disambut dia dengan penuh hormat dan lemah lembut kepada dia. Halimah memberitahu bahwa daerah pemukimannya sedang dilanda kemarau panjang kekeringan, sehingga tanah menjadi gersang dan banyak ternak yang mati karena kelaparan dan penyakit. Usai menyatakan persoalan yang dihadapinya, Halimah pulang membawa bantuan yang diberikan Rasulullah kepadanya berupa 40 ekor kambing dan seekor unta tunggangan. Riwayat lain menyatakan Halimah datang bersama suaminya dan sebelum beranjak pulang keduanya memeluk Islam di hadapan Rasulullah. Konon ketika Halimah datang, Rasulullah membentangkan burdanya di tanah, kemudian mempersilakan Halimah duduk di atasnya. Sepeninggalan dia, Abu Bakar dan Umar mengikuti cara dia ketika menerima kedatangan Halimah.